Hai, ketemu lagi dengan aku di sini Rizwa Vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sampai detik ini kalian masih semangat dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Berbicara tentang menguap, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya teman kita ataupun kita sendiri menguap seperti begini, kayak gitu ya, tanpa disadari orang lain bisa ikutan tertular untuk menguap. Jadi intinya menguap itu bisa menular. Nah, di sini aku akan menjelaskan atau akan sedikit menjelaskan tentang alasan kenapa sih menguap itu bisa menular. Tapi sebelum masuk ke penjelasannya, kita simak dulu intronya. Check it out. Menguap adalah suatu respon tubuh terhadap kelelahan, rasa kantuk, hingga stres. Misalnya kalau kita lelah, ataupun ngantuk, ataupun stres, biasanya kita suka nguap. Apalagi kalau misalnya kita ngantuk, nguapnya itu sering banget ya. Karena memang udah ngantuk banget, kita itu udah pengen istirahat banget, udah pengen tidur. Jadi biasanya nguap kita itu sering banget. Dalam proses menguap, biasanya mulut kita itu terbuka, terus kita ngambil napas dalam hingga paru-paru itu terisi udara. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itulah menguap. Tapi tahu nggak kalau misalnya menguap itu bisa menular? Nah, ada banyak teori yang menjelaskan kenapa kita menguap dan kenapa menguap itu bisa menular ke orang lain. Hal ini dikarenakan menguap membantu tubuh kita untuk mendapatkan banyak oksigen. Nah, ini nggak bisa kita tahan ataupun kita kendalikan karena ini sifatnya otomatis. Ada sebuah mitos yang mengatakan bahwa ketika kita menguap itu akan tertular kepada orang lain atau akan menular kepada orang lain. Ternyata ini adalah fakta. Bahkan ketika kita melihat video orang lain yang sedang menguap, kita juga akan secara spontan, otomatis atau refleks ikut menguap juga. Nah, kenapa seperti demikian? Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterkaitan Anda. Hasil penelitian menunjukkan ketika semakin sedikitnya rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan seseorang itu akan menguap ketika melihat orang lain menguap. Kok bisa ya seperti itu? Jadi apa sih empati itu? Empati itu adalah kemampuan untuk merasakan keadaan emosional orang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan empati. Penelitian lainnya menjelaskan bahwa ketika kita menguap dan itu bisa menular ke orang lain dikarenakan adanya aktivitas di otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap itu semakin meningkat. Perilaku menguap yang menular itu merupakan jenis ekofenomenon, yaitu perilaku yang meniru orang lain secara otomatis. Jadi nggak ada settingan, nggak ada direncanakan dulu, jadi secara otomatis. Nah, ketika kita ngelihat orang yang nguap, biasanya kita secara otomatis ikut nguap juga. Nah, itu yang dinamakan ekofenomenon. Dan perlu diketahui, menariknya, menguap menular ini tidak hanya terjadi pada manusia saja, tetapi pada hewan juga. Nah, memang aku pernah melihat sih waktu itu ada hewan yang lagi menguap, terus di sampingnya ada hewan yang lain. Nah, ternyata hewan yang di sampingnya itu juga ikut menguap. Nah, ternyata setelah sekarang saya tahu, oh ini adalah proses menularnya menguap dari hewan yang satu ke hewan yang lainnya. Meski pada dasarnya menguap itu adalah hal yang lumrah, tetapi apabila frekuensinya terlalu sering atau keseringan, ini bisa jadi indikator masalah kesehatan. Jadi perlu waspada ya. Misalnya dalam 1 menit kita itu udah menguap berapa kali gitu ya. Misalnya sering lah dalam 1 menit itu. Nah, ini bisa jadi adalah indikator masalah kesehatan. Yang dimana kondisi medis menjadi penyebabnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kita sering atau banyak menguap. Yang pertama, masalah tidur. Yang kedua, gangguan kecemasan. Yang ketiga, depresi. Yang keempat, pengobatan. Yang kelima, masalah jantung. Yang keenam, gagal hati. Ini udah level yang sangat parah ya kalau gagal hati itu. Lalu bagaimana sih caranya untuk menghentikan menguap atau mengurangi menguap? Nah, ada beberapa cara untuk menghentikan atau mengurangi menguap. Nah, yang pertama yaitu dengan cara melatih pernapasan. Tarik nafas dalam-dalam. Nah, kita latih pernapasan kita agar oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu teratur. Karena kalau kita kekurangan oksigen di dalam tubuh kita, maka otomatis kita akan menguap.
Itu yang pertama. Yang keduanya, kita itu harus banyak bergerak. Jadi kalau misalnya kita udah ngantuk, udah banyak menguap, jangan diem aja tanpa bergerak. Jadi kita itu harus banyak bergerak, banyak melakukan aktivitas agar kita itu nggak ngantuk, nggak menguap, nggak maksudnya nggak bosen juga lah kayak gitu. Karena biasanya situasi yang bosen itu memicu kita untuk ngantuk dan menguap. Yang ketiga, menenangkan diri. Jadi ketika kita merasa ngantuk, merasa kita itu sering banyak menguap, kita menenangkan diri ke tempat-tempat yang sunyi, kalau bisa ke tempat-tempat yang sejuk, yang adem, agar kita itu kembali fresh. Kalau misalnya kita nggak ada waktu untuk pergi ke tempat yang tenang, yang sunyi, yang sejuk, kita bisa minum banyak air. Kita minum banyak air atau makan cemilan yang segar. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari aku tentang kenapa sih menguap itu bisa menular. Dan apabila ada yang ingin menambahkan, kita sama-sama diskusi di kolom komentar. Silahkan tambahkan di kolom komentar. Dari aku terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Wassalam.